Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswaku sekalian yang saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Anwar Aini, pada mata kuliah konsep teknologi. Oke, untuk minggu ini, mata kuliah konsep teknologi kita akan belajar tentang hak kekayaan intelektual atau biasa disebut intellectual property rights. Oke. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang hak kekayaan intelektual ya. Yang mana untuk outline minggu ini kita akan belajar tentang penjelasan daripada haki itu sendiri. Kita juga akan belajar tentang jenis-jenis haki dan juga kita akan belajar apa sih manfaat kalau kita memiliki haki atau hak kekayaan intelektual? Bagaimana cara kita melakukan atau mendaftarkan haki? Terus sanksi apa saja apabila kita melakukan pelanggaran terkait haki itu sendiri? Nah, di sini adalah beberapa outline atau beberapa agenda yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke. Untuk saat pertama di sini, apa sih pengertian dari haki itu sendiri? Haki adalah singkatan dari hak kekayaan intelektual atau dalam bahasa Inggris disebut intellectual property rights. Yang mana hak kekayaan intelektual adalah hak di mana hasil dari pola pikir manusia dalam menghasilkan suatu produk yang bermanfaat untuk manusia lain itu dihargai. Jadi hak yang diberikan kepada seseorang yang mampu menghasilkan sebuah inovasi yang mana inovasi tersebut memiliki atau bermanfaat untuk orang lain. Nah, hak tersebut dapat kita peroleh baik secara moral maupun secara material atau secara ekonomi. Buah dari sebuah kreativitas intelektual yang dimiliki oleh seorang pencipta. Itu merupakan pengertian dari haki itu sendiri. Jadi itu ya untuk pengertian dari haki. Haki adalah sesuatu atau hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang pencipta yang telah menciptakan suatu inovasi yang mana inovasi itu bermanfaat untuk orang lain. Oke. Dasar hukum daripada hak kekayaan intelektual sendiri di sini ada beberapa hukum yang bisa menjadi landasan atau dasar hukum daripada haki itu sendiri. Jika di internasional di situ ada Berne Convention pada tahun 1883 ya, itu terkait hak cipta. Ada juga Paris Convention 1886, ini adalah terkait paten, merek, dan juga desain industri. Sedangkan ada juga perjanjian Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, ini pada tahun 1994. Untuk di Indonesia sendiri sudah ada dasar hukumnya juga yang mana di Indonesia untuk rahasia dagang itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Sedangkan untuk desain industri dilindungi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Untuk desain tata letak sirkuit itu dilindungi oleh Undang-Undang 32 Tahun 2000 dan juga paten dilindungi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Sedangkan merek dagang dan hak cipta itu dilindungi oleh Undang-Undang 15 2001 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Jika kalian ingin melakukan pendaftaran terkait paten ataupun hak cipta, itu kalian bisa melakukan atau belajar dari rujukan-rujukan terkait undang-undang yang sudah ada. Jika paten tadi Undang-Undang 14 2001, hak cipta Undang-Undang 19 Nomor 19 ya, tahun 2002.
Untuk di internasionalnya itu Paris Convention pada tahun 1886. Itu beberapa dasar hukum yang bisa menjadi landasan hukum kalian apabila kalian mau melakukan pendaftaran terkait hak kekayaan intelektual atau temuan-temuan kalian ya. Oke, ruang lingkup haki. Haki secara garis besar itu terdapat menjadi dua ya, yakni hak cipta atau copyright dan juga hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri sendiri di situ ada merek, desain industri, paten dan juga rahasia dagang. Nanti akan kita kupas satu persatu. Kita akan membahas dulu terkait hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Apa sih hak cipta itu? Hak cipta merupakan istilah legal yang menjelaskan bahwa terdapat suatu hak yang diberikan pada pencipta atas karya literatur dan artistik yang mereka buat. Jadi, hak yang diberikan kepada pencipta atas karya-karya yang telah mereka buat. Tujuannya untuk kenapa harus dibuat hak cipta adalah untuk memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas sebuah kreativitas yang telah dilakukan oleh si pencipta. Hak cipta ini biasanya mencakup karya literatur dan juga karya artistik. Apa sih karya literatur? Kan gitu. Apa sih karya artistik? Karya literatur biasanya lebih kepada seperti karya-karya novel, puisi, karya pertunjukan, program komputer. Nah, itu masuk kepada hak cipta di subbagian karya literatur ya. Sedangkan kalau untuk karya artistik ini lebih kepada lukisan, gambar, fotografi, ukiran yang memiliki nilai ekonomis itu juga bisa didaftarkan hak ciptanya kepada subbagian karya artistik. Nah, itu sekilas tentang hak cipta. Jadi, hak cipta adalah hak yang diberikan kepada si pencipta terkait karya-karya yang telah mereka buat. Yang kedua, hak kekayaan industri. Jika tadi hak cipta itu lebih kepada karya-karya literatur dan artistik, untuk hak kekayaan industri itu lebih kompleks ya. Di sini ada mencakup penemuan atau biasanya disebut hak paten. Di situ juga ada hak merek, hak desain industri, dan juga hak indikasi geografis. Itu jika kita tinjau dari sumber situs WTO. Akan tetapi di situ masih juga ada banyak haki-haki yang lain yang belum ada di situ seperti hanya hak rahasia dagang dan juga hak tata letak sirkuit. Oke, jika tadi kita sudah membahas tentang hak cipta dan juga hak kekayaan industri, di sini kita akan membahas tentang hak kekayaan industri yang mana di sini adalah hak paten ya, sub dari hak kekayaan industri. Hak paten. Hak paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya. Biasanya hak paten ini di bidang teknologi. Jadi kalau dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang paten, paten akan memberikan perlindungan terkait ide atau temuan yang akan memberikan perlindungan terhadap pencipta atas temuannya, baik itu berupa ide ataupun proses selama 20 tahun semenjak ide itu didaftarkan ke negara sebagai temuan daripada seseorang. Jadi, kalau menurut masa berlakunya sesuai pasal 29 sampai 34 Undang-Undang 19 tahun 2002, maka paten ini memiliki masa berlaku kurang lebih 20 tahun dan 10 tahun untuk paten
sederhana. Kenapa kok ini memiliki masa? Biasanya karena kalau kita memiliki penemuan atau ide-ide terkait teknologi, biasanya nggak sampai 20 tahun nih sudah ada penemuan-penemuan baru yang lebih signifikan karena teknologi kan terus-terusan berkembang ya. Jadi sementara ini dasar hukum perlindungan dari sebuah paten ini 20 tahun. Nah, biasanya untuk hak paten ini atau penemuan teknologi ini biasanya juga banyak terdapat sengketa nih. Karena apa yang didaftarkan biasanya memiliki banyak kesamaan dari pendaftar-pendaftar yang lain terkait penemuan-penemuan. Misalkan kalian punya ide A ya, misalkan kalian punya ide daripada kalian memiliki ide terkait penjernih barang nih, penjernih air. Nah, di situ juga sudah ada orang lain yang juga mendaftarkan terkait hal yang sama. Lah, di situ nanti pihak daripada penyelenggara paten negara akan melakukan beberapa klarifikasi. Biasanya itu kalau misalkan ada sengketa seperti itu akan diselesaikan melalui pengadilan niaga. Jika pengadilan niaga tidak bisa menyelesaikan, akan diselesaikan melalui kasasi Mahkamah Agung. Ya, itu sekelumit tentang paten ya. Jadi, jika di paten ini adalah hak yang diberikan kepada pencipta terkait sebuah ide atau penemuan inovasi teknologi. Itu paten. Yang kedua, di sini ada hak merek. Merek adalah suatu tanda baik itu berupa gambar, nama, kata, atau huruf-huruf yang mana memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Jadi merek itu bisa berupa huruf, bisa berupa kata, bisa berupa gambar, ataupun kombinasi daripada keduanya. Jenis-jenis hak merek adalah merek dagang. Adalah merek yang digunakan untuk barang yang diperdagangkan oleh seseorang, yang mana merek dibuat dengan tujuan untuk membedakan barang yang diciptakan daripada barang-barang sejenis lainnya. Jadi kalau merek dagang ini contohnya misalkan kerudung ya. Jadi kan ada sih produsen-produsen yang memproduksi kerudung itu. Kan banyak sih kerudung itu mereknya ya. Ada merek Azara, ada merek Denis dan lain-lain yang mana merek-merek seperti itu akan dijadikan sebagai pembeda untuk barang-barang yang dia perjualbelikan. Biasanya lebih kepada kualitasnya. Oke, itu merek dagang, sedangkan merek jasa itu hampir sama dengan merek dagang, akan tetapi ini lebih kepada bergerak di bidang jasanya. Sebagai contohnya di jasa pengiriman ya, di situ kan banyak nih jasa-jasa pengiriman. Ada ID Express, ada JNT, ada JNE. Nah, itu adalah merek yang membedakan jasa dari jasa-jasa yang sejenis. Misalkan dari jasa pengiriman kan banyak nih mereknya itu. Harus ada merek dagangnya, merek jasanya nih. Nah, itu adalah contoh daripada merek jasa. JNT, JNE tadi ya. Merek yang ketiga merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang-barang sejenis atau lainnya. Jadi lebih ke penggunaan merek secara bersama-sama. Contohnya di sini kita tahu bahwa RCTI, MNC dan juga ada lagi global kalau nggak salah itu kan jadi satu nih di satu lingkup yakni MNC Group. Itu namanya MNC Group itu namanya adalah merek kolektif daripada sebuah perusahaan. Nah, untuk hak merek ini biasanya jangka waktunya itu 10 tahun.
Akan tetapi bisa diperbaharui setiap 10 tahun daripada setelah pendaftaran itu. Jadi bisa diperbaharui setiap 10 tahun. Itu hak merek. Selanjutnya, hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama kurun waktu tertentu. Jadi kalau desain industri ini lebih kepada sebuah penghargaan kepada hasil sebuah karya berupa desain industri. Contohnya di sini ada bentuk gambar HP QWERTY ya. Misalkan ini ditemukan oleh BlackBerry gitu ya. Jadi desain ini merupakan desain khusus yang dimiliki oleh perusahaan BlackBerry. Jadi perusahaan Apple nggak bisa meniru semerta-merta atau membuat produk yang sama persis. Itu berarti Apple akan melanggar hak daripada hak kekayaan intelektual, hak desain industri yang dimiliki oleh si BlackBerry tadi. Nah, itu merupakan desain industri. Desain industri ini contohnya banyak ya. Misalnya desain dompet, desain handphone, desain lain atau desain apa? Desain apa ya? Ya banyak sih contohnya seperti itu. Kalau yang pada tahun 2018 kemarin mulai rame itu Apple sama Samsung ya, yang mana dia rebutan daripada pembuatan sebuah desain HP flat yang mana akhirnya kedua perusahaan besar handphone tersebut berebut atau sama-sama mengeluarkan sebuah HP dengan desain yang hampir persis sama dan keduanya saling klaim bahwa itu merupakan desain industri daripada apa perusahaannya. Si Apple ngakunya itu apa bahwa hasil dari desain industri di perusahaan Apple. BlackBerry juga mengaku itu bahwa hasil dari desain industri Samsung. Akhirnya hal keduanya diputuskan dalam sidang mahkamah internasional kalau nggak salah. Yang mana akhirnya dimenangkan oleh si Apple. Jadi Samsung harus membayar ganti rugi kalau nggak salah itu sebesar berapa miliar dolar gitu. Untuk bahwa dia terbukti melakukan penjiplakan terkait desain industri daripada si Apple itu sendiri. Nah, untuk desain industri sendiri biasanya adalah perlindungannya diberikan 10 tahun sejak diberikan tanggal penerimaan dan tercatat dalam daftar umum desain industri di negara. Itu lebih ke desain industri ya. Oke, untuk perbedaan. Nah, ini. Jika di sini kalian jika tadi hanya berupa penjelasan-penjelasan atau kurang jelas, di sini kalian bisa membedakan langsung perbedaan daripada hak cipta, paten, desain industri dan juga merek. Jika dari segi penerimanya sendiri, hak cipta biasanya diberikan kepada seorang pencipta. Baik itu pencipta lukisan ataupun pencipta sebuah novel. Ya kan? Ini penciptanya, sedangkan paten itu lebih kepada inventor atau seorang peneliti atau penemu. Ini paten. Sedangkan untuk desain industri sudah jelas biasanya diberikan kepada pendesain ya. Sedangkan merek dagang biasanya merek diberikan kepada pedagang, pengusaha atau pemilik merek. Sedangkan objek yang menjadi objek untuk objek acuannya biasanya untuk hak cipta sendiri biasanya lebih kepada seni. Kalau di atas tadi jelaskan di situ kan ada karya literatur dan juga karya artistik ya, yang mana keduanya itu masuk ke dalam hak cipta. Biasanya lebih kepada seni, terus buku-buku, novel itu masuk di hak cipta. Sedangkan kalau paten sendiri lebih kepada teknologi atau ide-ide
penciptaan atau ide-ide inovasi penciptaan sebuah teknologi. Itu paten. Untuk desain industri lebih ke bagaimana desain penampilan sebuah produk. Objeknya biasanya. Kalau merek itu ke simbolnya. Baik itu simbol dagang ataupun simbol jasa. Untuk hak pendaftarannya biasanya hak cipta itu berupa deklaratif secara langsung. Sedangkan paten itu desain industri dan merek itu ada proses pendaftarannya atau konstitutif. Jadi kita daftarkan dulu kepada lembaga penyedianya, biasanya di setiap negara itu ada, yang mana lembaga yang mengurusi tersebut akan melakukan verify terkait apa yang telah kita daftarkan itu. Untuk lama perlindungannya, hak cipta biasanya diberikan 50 tahun setelah sampai meninggal ya biasanya kalau hak cipta. Bahkan lebih dari 50 tahun setelah si pencipta meninggal, itu masih berlaku hak ciptanya. Dan kalian menciptakan sebuah lagu, terus kalian habis itu meninggal ya. Jadi di situ kalian juga masih dapat terkait hak cipta tersebut selama 50 tahun. Dan untuk paten tadi sudah dijelaskan, di situ masa lama perlindungannya antara 20 tahun sampai 10 tahun untuk yang penemuan sederhana. Sedangkan untuk desain industri itu 10 tahun, yang merek 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun. Seperti tadi yang saya jelaskan. Oke. Untuk lebih jelasnya, di sini saya memberikan sebuah contoh terkait mana sih yang dimaksud merek itu, mana sih yang dimaksud desain industri itu. Nah, di sini saya contohkan bahwa ada sebuah perusahaan yang mana perusahaan itu mendesain atau menciptakan sebuah HP pocket dengan layar touchscreen. Nah, di sini perusahaan tersebut memiliki merek dagang berupa logo ya, logo Acer. Jadi Acer di sini adalah digunakan sebagai merek atau simbol dagang daripada barang daripada HP pocket ini. Nah, di situ kalian juga bisa mendaftarkan hak merek daripada penciptaan handphone ini. Untuk hak desain industrinya sendiri kalian juga bisa mendaftarkan. Misalkan di sini kalian adalah penemu pertama desain pocket dengan layar sentuh, misalkan di situ. Berarti untuk desainnya ini baru pertama kali nih ada misalkan HP pocket dengan layar sentuh. Berarti kalian bisa melakukan atau mendaftarkan tersebut bahwa itu merupakan temuan daripada atau desainnya itu merupakan benar-benar otentik daripada desain kalian. Jadi jika ada seseorang yang menciplak, berarti harus sepengetahuan kalian dan dengan izin kalian. Dan yang di situ juga patennya ya, penemuan teknologi berupa alat komputer dengan ukuran kecil dan bisa dilakukan touchscreen. Itu idenya itu bisa kalian patenkan. Kalau misalkan itu belum ada yang membuatnya. Terus di sini juga kalian untuk programnya, misalkan programnya itu kalian buat sendiri dari sebuah software open source, kalian juga bisa mengajukan hak cipta terkait softwarenya. Dan juga kalian misalkan sirkuitnya ini benar-benar didesain sendiri, kalian juga bisa mengajukan itu terkait hak desain tata letak sirkuitnya. Jadi dari satu HP pocket ini kalian bisa misalkan itu benar-benar baru ya, softwarenya, simbol mereknya, terus desainnya, itu kalian sudah bisa mengajukan 3. Bahkan kalau di sini ya, kalau baru semua nih, kalian bisa mengajukan 5.
5 hak kekayaan intelektual, yang mana jika beberapa 5 ini dilanggar satu saja, berarti si pelanggar tersebut harus membayar ganti rugi kepada kamu sebagai penciptanya. Nah, itu adalah keuntungan jika kita menggunakan haki. Jadi fungsi dan manfaat haki tadi kan sudah jelas ya. Di slide yang contoh ini tadi juga saya sudah jelaskan bahwa haki adalah sebagai bukti kepemilikan bahwa itu benar-benar otentik daripada ide kalian. Yang mana dengan adanya itu akan mengurangi atau mencegah seseorang melakukan penjiplakan atau melakukan sesuatu yang tidak diinginkan terkait apa yang kita ciptakan atau ide-ide yang telah kita ciptakan. Nah, itu daripada fungsi dan manfaat sendiri daripada haki. Nah, jika kalian sudah mengerti apa itu manfaat daripada haki, otomatis kalian kan bertanya-tanya nih, bagaimana sih kita kalau mau mengurus hak paten, hak merek, ataupun hak desain industri. Nah, untuk melakukan kepengurusan itu biasanya kalian harus mengisi atau mendatangi sebuah lembaga penyedianya ya. Biasanya di tiap hak kekayaan intelektual itu ada sendiri-sendiri, hak paten itu ada sendiri, hak cipta ada sendiri. Nah, di situ kalian biasanya harus melakukan pendaftaran dengan mengisi beberapa formulir dan terkait apa yang kalian ciptakan itu. Biasanya di situ kalian harus mengisi nama, kewarganegaraan, dan juga alamat pencipta. Dan juga mengisi beberapa kelengkapan administrasi lain seperti judul, tanggal, tempat uraian singkat tentang apa yang diciptakan. Nah, itu biasanya masuk di bagaimana pengisian formulir administrasi. Lalu setelah kalian mendaftarkan, biasanya kalian juga harus melampirkan beberapa berkas terkait apa yang kalian ciptakan. Jika program komputer, biasanya kalian mendaftarkan sebuah program ciptaan kalian gitu ya. Nah, berarti kalian harus melampirkannya dalam bentuk CD. Jika itu seni lukis, berarti biasanya melampirkan beberapa foto terkait apa yang kalian buat itu. Jika lagu ya berarti harus ada bait-bait lagu atau syair yang mau didaftarkan tersebut, hak ciptanya misalkan gitu ya. Nah, di sini berarti kalian harus benar-benar melampirkan file atau yang mana file tersebut merupakan file yang belum ada atau masih berupa inovasi atau temuan-temuan yang mana itu merupakan sesuatu yang baru. Nah, uraian di sini nanti juga kalian diharapkan juga memberikan uraian yang benar-benar jelas. Jadi nanti bisa dikabulkan hak paten atau hak-hak kekayaan intelektual lainnya yang ingin kalian daftarkan. Nah, biasanya beberapa dokumen yang dilampirkan ini ada seperti ini ya. Selain dokumen uraian terkait pendaftaran tadi, di situ kalian harus biasa melampirkan KTP, surat kuasa, akta perusahaan jika itu merupakan merek atau dagang dari sebuah perusahaan, NPWP, surat pernyataan, dan beberapa surat-surat lain yang mana itu akan mendukung daripada kepengurusan haki itu sendiri. Biasanya untuk beberapa pernyataan yang membuktikan keautentikan sebuah sebuah barang atau produk, biasanya itu akan dibubuhi sebuah materai 6000. Jadi ada payung hukumnya di situ. Oke, setelah kalian melengkapi formulir, kalian bisa melakukan pembayaran biaya permohonan.
Nah, setelah kalian membayar, biasanya untuk proses pendaftaran sendiri sebelum diverifikasi itu 3 bulan. Nah, setelah verifikasinya selesai, dari mulai daftar sampai dikeluarkan biasanya kurang lebih 9 bulan. Baru keluar hasilnya, apakah produk yang kalian daftarkan tadi itu berhak mendapatkan paten atau tidak. Oke. Untuk yang terakhir di sini adalah sanksi pidana. Untuk Undang-Undang Hak Cipta, jika kita tinjau pada Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002, itu ada beberapa perubahan yang signifikan terkait sanksi pidana pelanggar hak kekayaan intelektual. Jadi jika pada tahun 1997 dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 12, sanksi pidananya itu hanya menentukan pidana. Tidak ada minimal dan maksimal atau rentangnya. Yakni jika menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 itu dia akan dipenjara maksimal 5 tahun jika ada sanksinya. Sedangkan pada undang-undang yang baru, pada Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2002, sanksinya di sini lebih berat nih. Jadi ada hukuman minimalnya, yakni paling singkat 1 bulan dan paling lama itu 7 tahun penjara dengan denda sebesar 5 miliar rupiah. Jadi sangat besar ya. Jadi apabila kita melakukan pelanggaran terkait hak cipta tersebut atau menyalahgunakan hak cipta orang lain, itu hukumannya antara 1 bulan sampai 7 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Maka dari itu diharapkan kalian sebagai mahasiswa, sebagai seseorang yang akan melakukan penemuan ide-ide baru terkait beberapa inovasi-inovasi baru, baik itu dalam bidang teknologi maupun dalam bidang-bidang yang lain, diharapkan kalian benar-benar bisa memahami bahwa di negara kita ini ada beberapa undang-undang yang mana undang-undang tersebut melindungi hak dari penciptaan atau karya yang diciptakan oleh seseorang. Ya, jika kalian nanti bisa membuat sebuah karya, baik itu berupa inovasi-inovasi, dan khususnya kan kalian di bidang teknik informatika nih, misalkan kalian bisa menemukan inovasi di bidang teknologi, misalkan ada penemuan software baru yang belum ada di Indonesia, itu kalian bisa mendaftarkannya karena kalian memiliki payung hukumnya. Misalkan itu belum ada, kalian bisa mendaftarkan patennya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan hak eksklusif, baik itu berupa hak moral dan juga hak ekonomis. Jika kalian nanti penciptaannya itu dimanfaatkan oleh perusahaan atau lain, kalian akan mendapatkan fee terkait ide-ide yang telah kalian ciptakan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, saya harap kalian bisa tetap belajar karena minggu-minggu ini adalah minggu-minggu liburan ya. Mungkin kalian ada yang sedang berlibur, tapi saya harap kalian tetap belajar karena beberapa minggu ke depan kita akan masuk kepada ujian tengah semester. Jadi saya harap kalian tetap belajar, tetap sering membuka-buka materi-materi yang telah disampaikan. Untuk itu, untuk pertemuan kita kali ini, saya harap saya cukupkan sekian maksudnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.